Audio Jungle. Rua Telu Hutu Kula Babong Podcast SMPK Frater Maumere. Oke, selamat siang Pak Polce. Halo, selamat siang Mr. Andy. Selamat datang di podcast Kula Babong. Kalau ini Pak, nanti kita konsepnya ini Kula Babong. Oke, Kula Babong setuju. SMPK Frater Maumere. Nah, ini kami punya wakah, jadi kami harus diskusikan. Ini juga baru mulai nih kami punya ruangan podcast nih. Mungkin 2 bulan, tapi kita langsung gunakan. Jadi konsepnya ini nanti jadi ruangan Kula Babong, baik bagi guru juga peserta didik. Oke, Pak Polce, jadi dalam kaitan dengan kegiatan kami di mahasiswa PPG ini ada beberapa tugas yang diberikan terkait identifikasi masalah. Nah, kita tahu kan kalau dalam kegiatan proses pembelajaran sebagai guru itu kan berarti banyak masalah atau problem yang kita temukan, teristimewa dalam kaitan dengan kegiatan-kegiatan atau proses di dalam KBM. Ini yang kemudian dari kampus dalam kegiatan PPG ini kami diberikan tugas untuk mengidentifikasi hal-hal atau kendala-kendala atau masalah yang terjadi di dalam kelas. Mungkin sebelumnya mohon izin dulu untuk perkenalan diri dulu pada teman-teman dalam kaitan dengan kapasitas di SMPK Frater Maumere. Oke, baik. Terima kasih Pak Andy. Sebelum saya memperkenalkan diri, saya secara pribadi mewakili sekolah juga memberikan apresiasi untuk Pak Andy yang sudah mengikuti kegiatan PPG ya. Ini masih masa kuliah, karena memang saya secara pribadi terus mendorong bahwa ini hal penting yang harus kita kembangkan. Ini berkaitan dengan profesi guru, sehingga program pemerintah ini yang kita harus sambut, sehingga ada hal-hal positif yang didapat selama proses perkuliahan itu yang mungkin nanti bisa berbagi kepada teman-teman yang lain. Siap, Pak. Saya memperkenalkan, nama saya Polikarpus Pada. Jabatan saya di sekolah ini sebagai wakasek kurikulum. Hanya itu yang mungkin bisa sampaikan. Guru mapel apa Pak ya? Selain itu mengajar. Selain menjadi tugas tambahnya, selain jadi wakasek, saya mengampu mata pelajaran matematika. Karena memang mata pelajaran matematika ini memang ilmu yang menakutkan untuk anak-anak kita. Benar Pak. Sehingga itu bagaimana kita kemas pembelajaran itu penting sekali. Ya, pengalaman-pengalaman kita ketika jadi siswa, apalagi di zamannya kita, matematika itu momok, itu mata pelajaran yang sangat ini nih. Tapi di era sekarang ini kan maksudnya anak-anak kan kita harus buat dengan konsep pendidikan yang menyenangkan ya Pak. Mungkin ini kan kalau di SMPK Frater sendiri sudah berapa tahun Pak ngajar di SMPK Frater Maumere? Kalau hitung masa kerja, masa pengabdian saya di SMPK Frater Maumere ya kurang lebih 20-an tahun ya. Tahun berapa berarti mulainya? Saya masuk ke SMPK Frater Maumere 2003. 2003, berarti saya baru tamat SMA. Iya. Saya baru tamat SMA. Berarti sudah masuk kelompok guru senior ya di SMPK Frater Maumere. Tapi masih muda. Masih muda dan terus belajar, itu penting. Ya, itulah yang harus kita laksanakan dalam hidup kita. Belajar dan sering belajar. Ya. Oke, baik Pak Polce. Nah, ini menarik ini. Karena kalau di SMP Frater ini kan kita jumlah siswa sendiri itu kita berapa ya Pak, jumlah siswanya? Kalau tahun sebelumnya itu realnya 1.100 lebih. 1.100 lebih. Untuk tahun ini kita 964 peserta didik untuk tahun ini ya. Nah, dengan jumlah siswa yang begitu banyak itu kira-kira kendala-kendala dalam di lapangan atau di sekolah atau begitu itu biasa ada kendala tidak dengan jumlah siswa rombel yang banyak ini? Biasanya ada kendala tidak Pak dalam kalau berkaitan dengan jumlah siswa ini kan biasanya kendala di sumber daya ya. Ya. Yang paling pertama itu kan soal ruangan pembelajaran, itu yang sering kendala. Karena memang dengan penambahan siswa itu kan paling tidak sumber daya pendukung juga harus mengikuti. Ruangan kelas termasuk bagaimana Bapak Ibu guru itu. Terus ada kesulitan juga. Misalkan sebelumnya di sekolah kita ini kan kalau kita lihat ruangan, memang kapasitas ruangan kita ini kan kecil.
Setelah itu ada perkembangan, akhirnya ruangan kita ini kita kembangkan dan sekarang sudah representatif lah untuk pembelajaran. Sekolah kita ini kan kalau kita lihat sampai sekarang Ya. kan termasuk salah satu sekolah unggulan di Kabupaten Sika ya. Setuju ya. Kalau lihat dari ketertarikan siswa nih menurut pengamatan dari sisi kurikulum lah, yang membuat kemudian siswa tertarik untuk masuk ke SMPK Frater Maumere itu kira-kira hal apa yang kemudian menjadi jaminan buat kita untuk memberikan promosi hal-hal yang begitu tuh. Kira-kira menurut Pak itu seperti apa ya dalam Oke. kaitan itu? Kalau untuk di SMPK Frater Maumere memang kita dianggap sekolah unggul ya untuk di Kabupaten Sika, sehingga itu menjadi tantangan tersendiri Pak Indi. Siap. Bagaimana kita seperti yang saya sampaikan tadi, dengan situasi perkembangan zaman saat ini, bagaimana inovasi pembelajaran kita kembangkan. Karena memang sudah 2 tahun ini, memang sebelumnya kita itu fokus pembelajaran yang kita ukur dari aspek akademik. Tetapi sudah 2-3 tahun terakhir ini kita dorong ada kegiatan-kegiatan pendukung yang berkaitan dengan pengembangan minat bakat peserta didik. Itu yang kita sering gunakan sebagai ruang kreativitas anak. Dan 2 kegiatan yang sering kita buat selama ini kan adalah kegiatan magang, bahasa dan seni. Dan itu kegiatan yang menurut peserta didik, ini testimoni peserta didik bahwa ini sebagai ruangan untuk mendorong mereka punya kreativitas sehingga mereka punya bakat minat bisa disalurkan melalui kegiatan-kegiatan seperti itu. Menarik Pak, tadi saya juga baru selesai diskusi dengan salah satu siswa Iya. yang diangkat dan yang menjadi ketertarikan siswa di SMPK Frater Maumere, bahkan tadi Ruriko namanya Pak. Iya. Ruriko sempat jelaskan gini, Pak, ada teman-teman sampai bahkan bilang, Pak, magang kenapa pulang cepat sih? Iya. Pas kemarin dari magang kembali ke KBM, kenapa Pak dari magang kenapa kembali ke Ke kelas gitu. Jadi saya bilang, nah ini dan kan program-program kegiatan kita kan bervariasi, tetapi sebenarnya ada ketertarikan dan sesuatu yang sangat luar biasa buat dari SMPK Frater Maumere. Dan ini menjadi promosi yang unik untuk sekolah kita kan. Nah dalam kaitan dengan jumlah siswa yang lumayan banyak juga kan, kira-kira perekrutan guru juga kapasitas guru di SMPK Frater Maumere untuk mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah itu seperti apa jumlahnya, kemudian syarat perekrutan untuk menjadi guru di SMPK Frater Maumere itu seperti apa Pak? Jadi berkaitan dengan rekrut tenaga pendidik dan kependidikan di SMPK Frater Maumere, memang yang paling pertama itu yang kita dorongkan bagaimana kualifikasi pendidikan sesuai dengan basic ilmu, itu yang kita lihat. Terus ini kedepannya yang kita minta paling tidak ada syarat kualifikasi S2 ya. Karena dengan perkembangan sekarang ini kan banyak sekolah yang sudah mulai pengembangan profesi, yang banyak Bapak Ibu guru yang ikut lanjut studi untuk S2. Sehingga kedepannya mungkin itu dipertimbangkan untuk lembaga SMPK Frater Maumere. Juga mungkin pengembangan profesi Pak, pengembangan profesi. Sejauh ini belum, tapi mungkin itu juga diperlukan ya Pak ya. Karena memang untuk gagasan ini mungkin sempat didiskusikan di lembaga ini, karena tidak semua Bapak Ibu guru kan kita dorong untuk ikut S2. Sehingga mungkin Bapak Ibu guru yang lainnya mungkin kita dorong ikut pengembangan profesi, sehingga memudahkan sekolah juga. Saya ambil contoh misalkan di badminton. Kalau di SMPK Frater ini yang punya lisensi bagus, yang punya sertifikat kan baru di renang. Saudara kita Pak Rusdi, yang puji Tuhan lah sebagai lisensi pelatih, dia juga awasi itu lisensi nasional. Sehingga hal ini yang kita dorong untuk Bapak Ibu guru yang lain di bidang-bidang yang lain untuk pengembangan profesi. Karena program itu justru mendukung sekolah. Betul. Karena dengan kemampuan dan keterampilan yang mereka dapat, itu yang mereka bisa kembangkan di sekolahnya. Sehingga ke depan itu menjadi diskusi, selain kita dorong untuk ambil S2, mungkin Bapak Ibu guru yang lain kita dorong untuk pengembangan itu. Bakat kemampuan untuk pengembangan profesionalisme. Ya, baik Pak Polce. Dalam kaitan dengan profesi kita sebagai guru ya, tentunya yang kita hadapi itu lebih banyak adalah situasi kita di dalam kelas. Situasi di dalam kelas. Biasanya di SMPK Frater itu sering dilakukan supervisi juga kan? Iya. Kita biasanya alami di supervisi.
Nah, dalam kaitan dengan supervisi kegiatan-kegiatan pembelajaran dalam kelas, biasa tidak ada temuan-temuan yang atau kendala-kendala dalam kegiatan berkaitan dengan proses pembelajaran di kelas. Berkaitan dengan supervisi itu yang saya harus sampaikan bahwa ini soal pemahaman. Kadang-kadang selama ini Bapak Ibu guru berpikir bahwa supervisi itu hanya persyaratan administrasi, padahal tidak. Supervisi itu sebenarnya kan kita mau mengikuti bagaimana alur pembelajaran, proses pembelajaran secara keseluruhan, secara komprehensif yang terjadi dalam kelas. Karena itu kan tujuan untuk peningkatan mutu pembelajaran. Sehingga di situ bagaimana Bapak Ibu guru dengan kreativitas, dengan inovasi yang dikembangkan itu yang harus kita ikuti. Sehingga itu menjadi diagnosa awal bagaimana kita mengevaluasi tentang pembelajaran yang terjadi di kelas. Sehingga penilaian-penilaian itu yang nanti kita akan sampaikan kepada Bapak Ibu guru berkaitan dengan hasil supervisi. Ya, ya. Terkait itu, adakah masalah atau kendala yang ditemukan dalam lapangan? Mungkin dalam kaitan dengan model mungkin, atau metode ataupun apa mungkin yang sering ditemukan. Kalau kita spesifik ke model dalam supervisi, hasil supervisi itu seperti apa kalau Bapak Ibu guru yang kita laksanakan di konsep pembelajaran di SMPK Frater Muhammad terkait model, Pak? Oke, baik. Kalau berkaitan dengan ini kita omong tentang pembelajaran ya Pak Endi ya. Bagaimana situasi pembelajaran terjadi di kelas. Memang berdasarkan hasil supervisi ya saya berikan gambaran secara umum bahwa banyak yang kita temukan di pembelajaran di kelas. Yang paling pertama itu yang kita lihat bahwa kadang-kadang kita tidak memahami sesungguhnya esensi pembelajaran. Siap. Pembelajaran itu kan sebenarnya kan proses interaksi antara peserta didik dan peserta didik, termasuk kita Bapak Ibu guru tenaga pendidik dengan peserta didik. Kalau interaksi itu kan ada nilai yang kita mau ukur, bukan hanya sekedar kita transfer pengetahuan, tapi ada nilai edukasi yang kita tanam ke dalam diri peserta didik. Betul, Pak. Terus yang kedua berkaitan dengan pembelajaran, kalau yang saya ikuti selama ini kita cenderung pembelajaran satu arah, dalam artian bahwa kita Bapak Ibu guru lebih monoton dalam pembelajaran sehingga konsep pembelajaran kurang menarik, model pembelajaran dikembangkan juga tidak kreatif. Betul. Sehingga itu memunculkan tingkat kejenuhan pada peserta didik. Itu yang sering kita temukan selama ini. Ya, artinya dengan model-model yang masih terlalu monoton ya. Iya. Pengembangan model pembelajaran yang belum bervariatif itu yang mungkin kita alami, termasuk saya sendiri mungkin juga alami kadang-kadang di dalam pembelajaran dengan situasi kegiatan yang kadang-kadang kesibukan dan kadang-kadang kemudian kita mau mendesain konsep pembelajaran itu yang keterbatasan. Nah, dalam kaitan dengan temuan-temuan dalam kaitan dengan metode atau model yang kemudian masih monoton ini, pengaruhnya sendiri di dalam kegiatan proses pembelajaran bagi peserta didik, juga kemudian hal apa yang kemudian membuat Bapak Ibu guru dari hasil temuan itu punya keterbatasan dalam pengembangan model itu sendiri. Itu kira-kira gimana, Pak? Dalam kaitan jadi berkaitan dengan model pembelajaran, memang kalau kita pakai acuan K13 ya. Kalau kita pakai acuan K13 memang ada beberapa model pembelajaran yang ditawarkan, karena memang tidak semua guru menggunakan itu. Karena seperti saya sampaikan tadi, selain model yang digunakan, termasuk media pembelajaran juga kurang menyenangkan. Kita lebih kaku, sehingga pembelajaran di kelas itu terkesannya kurang efektif dan kurang menyenangkan. Sehingga mungkin model-model yang dikembangkan itu kan harapan kita kan ya paling tidak kan model pembelajaran yang kontekstual. Kita Bapak Ibu guru kan harus paham bagaimana gaya belajar setiap anak itu penting. Sehingga pola pendekatan kita kan harus berbeda. Setiap anak ini kan punya gaya belajar berbeda, karakteristiknya juga berbeda, dari sisi kemampuan juga berbeda. Dan itu kita Bapak Ibu guru harus cerdas. Bagaimana kita mengemas pembelajaran dalam kelas itu sesuai dengan latar belakang anak, termasuk gaya belajar anak juga penting. Gaya belajar. Iya. Tadi menarik tadi, Pak. Tadi saya ada diskusi dengan siswa tadi, Ruriko tadi, yang disampaikan itu terkait misalnya ini kan pengaruhnya dari model itu kan bisa berdampak pada konsentrasi siswa, kan, kemudian fokusnya siswa. Ada juga yang disampaikan tadi misalnya gini, Pak, mata pelajaran yang terlalu banyak misalnya dengan tugas yang juga banyak.
kemudian memaksa siswa untuk kerja sampai dengan Ya, ya. larut malam. Ditambah lagi dengan mungkin ada persiapan ulangan di mata pelajaran tertentu, sehingga kadang-kadang itu kemudian juga bisa berpengaruh terhadap kegiatan pembelajaran dalam kelas. Siswa jadi ngantuk, lelah mungkin Ya, kan ya. gitu. Atau di jam pertama, kedua, ketiga kadang-kadang mereka kurang fokus, itu ceritanya tadi. Ya, Kurang ya. fokus, kurang konsentrasi karena fokusnya mereka pada ulangan yang di jam Terakhir. Nah, ini sistem pendidikan kita yang kemudian juga kadang-kadang kan mungkin temuan ada juga kan guru-guru yang punya model banyak kan, Ya, ya. model kegiatan punya konsep, tapi juga kadang mengalami dalam kaitan dengan itu. Mungkin kalau pendapat Pak sendiri dalam kaitan dengan seperti itu, selain kan misalnya model itu memang berpengaruh toh, Ya, model, tapi ya. ada faktor-faktor eksternal juga yang kemudian punya pengaruh besar juga dalam mendukung kegiatan belajar. Kalau pandangan Pak Polce sendiri gimana dalam kaitan dengan itu? Kalau berkaitan dengan itu soal model pembelajaran ya. Jadi kalau kita ikuti, memang selama ini ada beberapa ibu guru yang sudah mulai melakukan inovasi. Itu pembelajaran yang berbasis masalah ya, pembelajaran kontekstual yang sudah mulai dikembangkan. Terus ada media-media pembelajaran mereka mulai kemas dengan permainan dalam bentuk games. Itu kan memacu minat peserta didik ini. Peserta didik. Sehingga model-model itu yang dikembangkan, sehingga itu menjadi hal penting, sehingga itu menjadi pembelajaran untuk kita yang lain. Bahwa model-model yang representatif, yang sangat positif ini yang kita dorong supaya itu menjadi pembelajaran untuk kita semua. Ya, ya. Atau tapi misalnya gini nih Pak, walaupun kadang-kadang dengan model yang sudah bagus, Ya. tapi kadang-kadang itu yang kadang-kadang juga bisa mengganggu itu adalah fokus anak yang kemudian berpengaruh terhadap proses. Misalnya modelnya sudah bagus nih, Ya, ya. taruhlah saya misalnya masuk dengan model bagus, bagus. Tapi kadang-kadang ada juga yang 1-2 individu yang kemudian mungkin fokusnya bukan pada mata pelajaran saya, tapi dia fokus ke mata pelajaran yang kena mau ulangan, mau tes. Hal-hal itu juga kemudian menurut saya punya dampak juga sih, berpengaruh. Atau dari Pak Polce selaku di kurikulum punya pandangan seperti apa dalam kaitan dengan itu? Maksudnya modelnya misalnya gurunya sudah siap nih, Ya, ya. tapi dari siswanya sendiri ada beberapa hal tadi kan yang mempengaruhi toh. Itu kalau pandangan Pak Polce dalam kaitan itu seperti apa tuh? Jadi kalau kita ikuti kurikulum, memang salah satu faktor yang seperti disampaikan oleh PND tadi itu rata-rata dialami oleh semua siswa. Ya. Karena memang kita ini kan konsep pembelajaran kan untuk 1 hari itu kan bisa 3-4 mapel. 3-4 mapel. Dan itu bisa sangat mempengaruhi. Apalagi kalau memang anak ini punya minat yang beda. Nah, ini. Hingga kalau dia minatnya beda, akhirnya akan dampaknya ke mata pelajaran yang lain. Ya. Saya contoh anak, kalau dia misalkan dia punya kemampuan eksatanya bagus, minatnya di ilmu eksata seperti matematika dan IPA, maka nanti mata pelajaran yang lain itu kadang-kadang bukan diabaikan, tapi artinya mereka sudah fokus ke mata pelajaran eksata. Apalagi kalau mata pelajaran itu ulangan jam terakhir. Aduh. Maka mereka masuk dari awal itu mereka sudah belajar mata pelajaran itu. Saya pernah alami, bahkan ada yang minta, Pak, kami belajar dulu ya. Ya, ya. Nah ini yang kemudian kalau awal saja ketika kita masuk mereka sudah minta waktu begitu, itu biar kita kemas dengan cara yang menarik. Kadang-kadang masih mengganggu konsentrasi mereka di dalam pembelajaran. Iya, Itu yang iya. kadang-kadang juga menjadi temuan. Sehingga minat regulasi di dalam pembelajaran itu juga saya rasa menurut saya itu punya turut berpengaruh juga kan. Ya, ya. Regulasi dari atasnya kan bahwa anak belajar 1 hari itu harus 3-4 jam. Ya. Kadang-kadang misalnya taruhlah misalnya pagi mereka lagi semangat ini dengan bidang eksata, baru mulai mengerti lonceng sudah ganti. Ya. Masuk ke berikut, dia baru paham setengah nih. Pindah hal-hal itu yang kemudian juga punya efek, Iya, punya dampak. pengaruh ke Pemahaman anak ya. anak terhadap ini. Terus gini Pak, dari temuan-temuan dalam kaitan dengan model dan proses pembelajaran yang masih mungkin minim dari bukan banyak tapi mungkin 1-2 orang yang mungkin belum pengembangan. Lalu dari hasil temuan itu apa mungkin solusi atau saran dari sekolah dalam bidang kurikulum dalam kaitan dengan proses pengembangan model untuk Bapak Ibu guru yang mungkin masih terbatas dalam proses dalam pengembangan model itu biasanya gimana dilakukan di sekolah? Kalau untuk pengembangan model PND, jadi SMPK Frater Maumere ini kan memang kita selalu siapkan ruang. Selain kita ruang diskusi kan kita ada bimbingan teknis,
berkaitan bagaimana pembelajaran di kelas, bagaimana model pembelajaran itu selalu kita datangkan narasumber. Itu harapannya kita datangkan narasumber, memberikan penjelasan, pemahaman tentang bagaimana model pembelajaran yang harus kita kembangkan di kelas sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Sehingga selama ini solusinya kita selalu undang narasumber untuk memberikan pendampingan, pelatihan bagaimana pembelajaran di kelas supaya lebih menarik, lebih efektif. Paling tidak ada inovasi pembelajaran yang harus dikembangkan di kelas. Oke. Dan DSM Praktek kan pas kita ini kan baru kurikulum merdeka di jenjang tingkat 7 kan, sebelumnya juga sebelum itu dimulai kan ada pelatihan double-double malah itu. Iya. Bahkan baru-baru di staf kurikulum kan dikirim pelatihan di Sumba di Sumba ya. Di Sumba untuk ikut kegiatan ini. Oke, terima kasih Pak Polce untuk kehadiran di Ruang Kula Babong Podcast SMPK Frater Maumere dalam rangka ngobrol-ngobrol, diskusi tentang identifikasi masalah, kegiatan-kegiatan seputar pembelajaran di kelas untuk bisa membantu kami sebagai mahasiswa PPG dalam mengidentifikasi masalah. Satu kesimpulan dari Pak Polce dalam kaitan dengan pengembangan model pembelajaran ataupun esensi-esensi kegiatan yang dilakukan untuk kami atau untuk kita sebagai seorang guru. Silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Indi. Jadi mungkin yang saya mau sampaikan bahwa pembelajaran itu harus ikut perkembangan dan inovasi pembelajaran itu harus terus dikembangkan. Saya walaupun guru senior, tapi kita harus terus belajar. Karena senior itu bukan hanya soal nama, tapi soal masa kerja. Dan bagaimana profesionalisme kerja kita itu penting. Siap. Sehingga inovasi pembelajaran ikut perkembangan saat ini yang penting. Konsep digitalisasi, salah satu media yang kita gunakan sekarang media podcast ya, itu bagian dari model pembelajaran sekarang berbasis digital ya. Saya rasa ini konsep dari teman-teman semua PNI dan teman-teman untuk menghadirkan ruang Kula Babong ini saya rasa luar biasa. Itu ada nilai edukasinya. Terus yang terakhir, PNI terus berjuang, masa kuliah masih lanjut. Nikmati proses, tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih Pak Polce. Oke, sahabat Sepatu Lover, teman-teman mahasiswa PPG, inilah hasil diskusi saya dengan Pak Polce di mewakili bidang kurikulum untuk identifikasi masalah terkait model-model dan kegiatan pembelajaran di sekolah kami. Selamat siang, salam satu hati, jaya.